Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 175. Bab 881. Menguasai sayap tulang. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat perlahan dibuka di dalam ruangan. Kilatan berkedip di matanya yang hitam pekat sebelum menghilang dengan cepat. Segumpal udara keruh mengikuti tenggorokan Xiao Yan saat perlahan dihembuskan. Pada saat ini, Xiao Yan tidak hanya tidak menunjukkan penampilan kelelahan bahkan setelah pertempuran spiritual yang besar, tetapi dia juga memperkuat kekuatan spiritualnya karena dia telah menelan banyak sisa aura. Tubuhnya yang awalnya agak lelah sekali lagi dipenuhi dengan energi. Mata Xiao Yan perlahan meluncur ke sayap tulang giok yang tergantung di depannya setelah membukanya. Setelah penyempurnaan sebelumnya, mereka tampak lebih jernih. Selain itu, aura ganas yang samar-samar merembes keluar dari mereka sebelumnya menjadi jauh lebih redup. Jelas, efek pemurnian itu bermanfaat. Sayap tulang giok melayang ke bawah saat Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya. Dia meraihnya dan perasaan sedingin es yang mengandung sedikit kehangatan seperti giok terasa di mana tangan Xiao Yan melakukan kontak dengannya, meninggalkannya dengan perasaan yang sangat nyaman. Tangan Xiao Yan memegang sayap tulang giok dan bermain dengan mereka dengan kagum untuk beberapa saat. Baru kemudian dia mengeklik lidahnya setelah menikmatinya dengan cukup. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya dan api hijau giok yang ganas tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Itu perlahan keluar dari tubuhnya dan naik di ruang di depannya. Setelah mengendalikan suhu nyala hijau giok dengan kekuatan spiritualnya, Xiao Yan melemparkan tangannya dan sayap tulang giok berpisah darinya. Mereka terlempar ke dalam kelompok besar api yang melayang di udara. Suara embusan segera dipancarkan dari api hijau giok setelah sayap tulang giok dilemparkan ke dalamnya. Api membumbung tinggi dan suhu yang menakutkan menyebar dari dalam, memanggang seluruh ruangan sampai seperti tungku. Mata Xiao Yan tidak bergerak saat dia melihat sayap tulang giok dipanggang oleh api. Menyusul peningkatan suhu, jejak udara abu-abu, yang sulit dideteksi, dilepaskan dari sayap tulang dengan suara, cici. Udara itu kemudian berubah menjadi ketiadaan dan tersebar di bawah suhu yang menakutkan dari api hati teratai mengkilap. Tidak disangka sisa aura ini tersembunyi begitu dalam. Jika bukan karena api hati teratai mengkilap, kemungkinan akan sangat sulit untuk memaksa mereka semua keluar. Xiao Yan melirik udara berwarna abu-abu yang ingin melarikan diri, tetapi malah langsung menguap. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tangan Xiao Yan tidak ragu sedikit pun saat dia berbicara. Dia mengontrol suhu api hati teratai mengkilap dan membiarkannya naik. Sesaat setelah suhu nyala api melonjak, kecepatan emisi aliran udara abu-abu dari sayap tulang giok secara bertahap melambat. Sebelumnya, masih mungkin untuk sering melihatnya. Sekarang, hanya seutas udara samar yang akan dipancarkan setiap 2 hingga 3 menit. Jelas, di bawah suhu yang menakutkan dari api hati teratai mengkilap, aura sisa yang tersembunyi di dalam sayap tulang giok telah secara bertahap dipaksa keluar. Pemanggangan suhu tinggi semacam ini berlangsung sekitar 1 jam. Pada akhirnya, Xiao Yan menghela nafas lega setelah tidak melihat seutas pun udara yang dipancarkan meski dipanggang selama setengah jam. Sepertinya aura di dalam sayap tulang telah benar-benar dikeluarkan. Setelah menyelesaikan pemindahan, Xiao Yan tidak begitu saja menarik apinya. Sebagai gantinya, dia mempertahankan suhu nyala api. Menggunakan suhu konstan itu, dia berulang kali memanggang sayap tulang giok. Pemanggangan semacam ini berlanjut selama 2 jam atau lebih. Akhirnya, sayap tulang giok, yang telah kosong dari aktivitas apapun, menunjukkan tanda-tanda transformasi. Orang bisa melihat tetesan cairan kental berwarna giok jatuh diam-diam dari permukaan tulang yang jernih. Manik cairan giok ini tidak menghilang. Sebaliknya, itu tetap dalam nyala api dan perlahan berputar. Efek berantai tampaknya muncul setelah tetesan pertama cairan giok muncul. Jumlah cairan berwarna giok yang tak henti-hentinya merembes keluar dari sumsum tulang sebelum akhirnya mengeluarkan suara tetesan saat semuanya jatuh. Kurang dari setengah jam kemudian, genangan cairan sedalam setengah inci terbentuk di bawah sayap tulang giok, dan ukuran sayap tulang giok telah menyusut lebih dari setengahnya. Transformasi sayap tulang giok ini tidak menyebabkan Xiao Yan merasa panik atau kehilangan. Tatapannya tetap tenang saat segel tangannya mengendalikan suhu nyala api, mempertahankan suhu yang konstan.
Itu tidak meningkat atau menurun. Dengan arus waktu, ukuran sayap tulang giok semakin mengecil. Jumlah cairan giok di bawahnya meningkat dan menjadi lebih padat. Keran. Suara lembut namun jelas tiba-tiba bergema di seluruh ruangan. Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat dan mengangkatnya sedikit. Dia segera menemukan bahwa sayap tulang giok telah benar-benar menghilang. Yang menggantikan sayap adalah cairan giok kental. Selain itu, karena suhu api hati teratai mengkilap yang tinggi, gelembung kecil mulai naik di dalam cairan dan energi aneh akan dipancarkan setiap kali gelembung meledak. Senyum lega muncul di wajah Xiao Yan saat dia mengamati genangan cairan giok. Setelah memperbaikinya dengan susah payah untuk waktu yang lama, dia akhirnya memperbaikinya. Jika bukan karena api hati teratai mengkilap, kemungkinan waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya setidaknya 10 hingga 20 kali lebih lama. Pikiran Xiao Yan bergerak sedikit dan suhu nyala hijau giok tiba-tiba melonjak. Ekspresi Xiao Yan juga berangsur-angsur menjadi serius. Dia membalik tangannya dan lebih dari 10 tulang yang berisi warna perak muncul. Dia melemparkan tulang berwarna perak ini ke dalam api. Setelah itu, mereka secara bertahap berubah menjadi bubuk perak di tengah gelombang suara guntur yang aneh. Bubuk itu kemudian ditebarkan ke dalam cairan berwarna giok. Tulang berwarna perak ini adalah tulang binatang ajaib dengan afinitas petir. Permukaan mereka telah dipenuhi dengan energi afinitas petir yang belum tersebar. Pada saat ini, mereka sedang bercampur dengan sayap terbang yang akan terbentuk, memperkuat sayap terbang tersebut. Jika sayap bertemu dengan badai petir, mereka akan dapat mencapai efek resonansi dengan energi afinitas petir di langit, memungkinkan kecepatannya meningkat. Xiao Yan mengeluarkan beberapa barang aneh dan unik dari cincin penyimpanannya satu demi satu setelah melemparkan tulang berwarna perak ini ke dalam api. Ada bulu, tulang berduri, sayap berbentuk acak, DLL. Meskipun semua item ini berbeda, semuanya memiliki kesamaan. Mereka semua mengandung energi. Meskipun energi yang dikandungnya tidak terlalu kuat, itu seperti menambahkan sayap pada harimau ketika sampai pada apa yang akan diciptakan. Xiao Yan mempelajari cairan berwarna giok yang warnanya telah berubah sedikit. Dia perlahan menghembuskan nafas dan mengubah segel yang dibentuk oleh tangannya. Orang bisa merasakan bahwa suhu api hati teratai mengkilap mulai menurun. Penurunan ini tiba-tiba terhenti setelah dikurangi hingga tingkat tertentu. Akhirnya, itu mencerminkan api hangat yang digunakan untuk merebus sesuatu saat perlahan-lahan memanggang genangan cairan giok. Xiao Yan juga menghela nafas lega setelah melihat api itu memancarkan suhu hangat. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya. Selanjutnya, dia meluangkan waktu untuk menyeduh pil. Setelah periode waktu ini berlalu dengan lancar, dia akan bisa membuat 9 sayap terbang burung langit. Setelah Xiao Yan perlahan menutup matanya, ruangan itu sekali lagi menjadi sunyi. Hanya ada suara gemerisik lembut dari api hijau giok serta suara gelembung yang tiba-tiba meledak. Waktu pembuatan bir berlangsung selama hampir 2 hari 2 malam. Bahkan Xiao Yan merasa agak terkejut tentang ini. Namun, untungnya dia sudah siap kali ini. Makanya, dia tidak membuat kesalahan. Selama periode waktu ini, dia juga menemukan kesempatan untuk memberitahu tetua pertama Suqian dan yang lainnya. Karena itu, mereka tidak datang dan mengganggunya. Sebaliknya, dia meminta agar tempat ini menjadi area terlarang yang tidak boleh dimasuki orang biasa. Xiao Yan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat setelah 2 hari 2 malam. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengarahkan matanya ke nyala hijau giok. Cairan berwarna giok perlahan mengalir di dalam nyala api hijau giok yang terbakar dengan keras. Pada saat ini, tampaknya sangat tebal seolah-olah akan mengeras. Tampaknya jika pemanggangan ini bertahan beberapa jam lagi, cairan itu mungkin berubah menjadi sekumpulan batu giok yang keras. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Kekuatan spiritualnya perlahan menyebar dari antara alisnya dan dengan cepat menyerbu nyala api. Setelah itu, dengan lancar memasuki cairan berwarna giok yang sangat kental. Cairan giok kental bergetar hebat setelah invasi kekuatan spiritual Xiao Yan. Tampaknya memiliki kekuatan hidup saat mulai bergoyang. Cara dia bergerak seolah-olah sebuah tangan besar yang tak terlihat mencoba menarik sesuatu. Goyangan berlanjut selama setengah jam atau lebih sebelum genangan cairan giok secara aneh berubah menjadi sepasang sayap tulang yang sangat besar sepanjang 10 kaki.
Cukup banyak duri perak sepanjang inci tumbuh di tepi sayap tulang. Petir samar bertahan di atasnya juga. Bagian lain dari tulang sayap juga memiliki garis misterius berwarna berbeda, memberikan penampilan yang sangat aneh dan indah. Jika dia menggunakan sepasang sayap ini untuk pergi keluar dan terbang, kemungkinan dia akan terlihat sangat mencolok. Kegembiraan liar yang sulit disembunyikan melonjak ke mata Xiao Yan saat dia mempelajari sayap tulang yang telah dia bentuk. Dia menghirup napas dalam-dalam saat sebuah pikiran melintas di benaknya. Suhu api hati teratai mengkilap tiba-tiba melonjak. Suhu hanya melonjak selama beberapa menit sebelum akhirnya berhenti. Ketika nyala api mulai kembali ke tubuh Xiao Yan, sayap tulang miniatur, seukuran tangan, memancarkan kilau batu giok yang samar, dan tetap tergantung dengan lembut di depan Xiao Yan. Kepuasan muncul di sudut mulut Xiao Yan saat dia melihat ke atas sayap tulang miniatur ini. Dia menggigit jari tengahnya dan tetesan darah segar menetes. Itu mendarat di sayap tulang. Darah segar baru saja melakukan kontak dengan sayap tulang saat mereka dengan cepat menyerapnya. Setelah itu, cahaya giok yang intens dipancarkan. Dengan suara, suo, mereka berubah menjadi sinar cahaya dan menembak ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan merasakan sakit yang membakar di pundaknya setelah sayap tulang memasuki tubuhnya. Segera, sepasang sayap ungu pucat jatuh dari bahunya. Xiao Yan dengan cepat menerima mereka dan tertawa pahit. Tak disangka, sayap tulang ini benar-benar sombong. Tanpa persetujuan pemiliknya, mereka telah mengeluarkan sayap awan ungu dari tubuhnya. Sayap ini benar-benar memiliki arogansi tak terbatas dan sikap sombong. Xiao Yan sedikit menekuk bibirnya. Pikirannya bergerak dan dia segera mendengar suara, "Cila." Sayap tulang besar yang memancarkan cahaya giok tiba-tiba melesat dari punggungnya. Saat sayap tulang perlahan mengepak, Xiao Yan merasakan bahwa energi afinitas angin alami di sekitarnya menjadi sangat sensitif. Dia tanpa sadar menjilat mulutnya. Tampaknya kali ini, dia benar-benar memurnikan harta karun. Meskipun itu sombong, tampaknya memiliki modal untuk menjadi. Bab 882. Sekali dan untuk semua. Sayap tulang dikepakkan dengan lembut. Suara yang mereka bawa seperti petir yang teredam dengan siulan liar. Setelah merasakan energi yang terkandung di dalam sayap tulang, Xiao Yan menyimpannya sambil merasa senang. Sayap tulang dengan cepat menyusut di tengah sedikit cahaya. Akhirnya, mereka berubah menjadi dua garis halus yang menembus tubuh Xiao Yan dan menghilang. Setelah sayap tulang memasuki tubuhnya, Xiao Yan merasakannya sebelum tanpa sadar mengeluarkan sedikit senyuman. Sekte Angsa Emas tidak mengandalkan keberuntungan untuk menjadi penguasa kekaisaran mereka. Apa yang disebut burung langit 9 sayap terbang memang misterius. Itu adalah kedudukan tertinggi dalam hal melarikan diri untuk hidup seseorang. Jika Medusa tidak memanfaatkan saat Luo Yantian bermain-main dengan seorang wanita, kemungkinan dia tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Sekarang sayap tulang telah berhasil disempurnakan, Xiao Yan juga mendapatkan jaminan tambahan. Jika dia bertemu dengan seorang ahli yang sulit dia lawan di masa depan, dia setidaknya akan bisa melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya. Dengan kecepatannya saat ini dan sayap tulang ini, kemungkinan dia bisa menyaingi kecepatan Do Usong yang sangat kuat. Xiao Yan menghela nafas lembut setelah mengembalikan sayap tulang ke tubuhnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke pintu kamar dan membukanya. Bergerak. Sinar matahari yang hangat menyilaukan meresap seperti merkuri saat pintu ke ruangan perlahan dibuka, menyebabkan mata Xiao Yan menyempit secara alami. Sesaat kemudian, dia terbiasa dengan cahaya, jadi dia perlahan keluar dari kamar. "Kamu akhirnya keluar," suara wanita yang jelas ditransmisikan dari dalam halaman kecil di depan Xiao Yan setelah dia melangkah keluar. Yang terakhir mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok putih elegan duduk di samping meja batu. Selain dokter peri kecil, sikap seperti itu bisa dimiliki siapa lagi? Xiao Yan tersenyum. Dia berjalan ke halaman kecil dan duduk di samping dokter peri kecil. Dia kemudian berkata, "Apakah kamu terbiasa dengan akademi dalam ini?" "Iya." Dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk. Dia dengan lembut menjawab, "Saya tidak pernah menikmati suasana seperti itu. Ini sangat menyenangkan." Xiao Yan terdiam saat mendengar kesedihan dalam nada dokter peri kecil. Dia tahu bahwa kehidupan dokter peri kecil sangat keras sejak dia masih muda.
Dia telah berjalan ke titik ini sendirian. Jika dia bisa tinggal di Akademi Jianan untuk periode waktu ketika dia masih muda, karakternya mungkin tidak terlalu eksentrik. Sayangnya, tubuh racun yang menyedihkan miliknya telah menyebabkan dia menjalani hidupnya dalam kesepian. Bagaimana kabar, tubuh racun yang menyedihkan, Anda baru-baru ini? Xiao Yan dengan lembut batuk setelah merasakan suasana yang agak salah. Dia buru-buru mengubah topik dan membuat pertanyaan. Itu baik-baik saja. Saya hampir tidak bisa menekannya. Namun, menurut harapan saya harus bisa bertahan selama 1 tahun lagi. Pada saat itu, jika saya tidak dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan, ini, mungkin, akan meletus sepenuhnya. Dokter peri kecil tersenyum sedikit, menguatkan perhatiannya, dan berbicara. Lebih dari setahun ya, ekspresi Xiao Yan agak serius saat dia bergumam. Dia mengangguk dan menjawab dengan suara yang dalam. Tenang, air liur transformasi tubuh bodhisatwa telah mendarat di tanganku. Yang saya butuhkan hanyalah mendapatkan inti monster terakhir untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan Anda. Di masa depan, Anda tidak perlu lagi khawatir akan merugikan orang di samping Anda secara tidak sengaja. Ya, saya percaya kamu. Suara dokter peri kecil lembut saat dia berbicara. Sesaat kemudian, dia sepertinya teringat sesuatu dan berkata, "Itu benar, tetua pertama Sukian mengatakan bahwa kamu harus pergi dan menemukannya di ruang pertemuan jika kamu keluar. Mereka sedang mendiskusikan bagaimana menyelesaikan masalah terkait menara penyulingan Ki Langit Berkobar." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk setelah mendengar ini. Dia melambaikan tangannya ke arah dokter peri kecil dan berkata, "Ayo pergi bersama." Setelah mengatakan ini, dia memimpin untuk berdiri dan berjalan keluar dari halaman kecil sebelum menuju ke arah di mana ruang pertemuan tetua berada. Dokter peri kecil di belakangnya ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti. Bergerak. Pintu ruang rapat, yang dipenuhi dengan suasana hikmat, tiba-tiba dibuka. 2 sosok perlahan masuk. Beberapa sesepuh yang terlibat dalam diskusi buru-buru berdiri ketika mereka melihat mereka. "Hehe. Kami telah menunggumu selama 2 hari," Sukian memandangi sesepuh akademi dalam yang telah menangkupkan tangan mereka ketika mereka melihat Xiao Yan. Dia tanpa sadar membelai janggutnya dan tertawa. "Maaf, ada masalah mendesak yang harus diselesaikan. Jadi, saya tertunda." Xiao Yan tersenyum agak minta maaf. Setelah itu, dia memimpin dokter peri kecil untuk mencari tempat duduk secara acak. Dia tersenyum dan memandang Sukian sebelum berkata, "Tetua pertama, kapan saya harus mengisi api hati menara pemurnian Ki Langit Berkobar?" Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengucapkan kata itu. Xiao Yan pasti akan melakukan yang terbaik. Tidak ada terburu-buru, Sukian melambaikan tangannya saat dia menjawab. Pengisian api hati biasa akan sangat luar biasa jika bisa paling banyak memungkinkan menara pemurnian Ki Langit Berkobar bertahan selama 2-3 tahun. Namun, Anda akan pergi ke dataran tengah yang jauh di masa depan. Pada saat itu, Anda tidak akan bisa datang dan pergi seperti sekarang. Oleh karena itu, kali ini kita harus menemukan jaminan jangka panjang. Xiao Yan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Dia secara alami baik-baik saja dengan hasil ini jika memungkinkan. Lagi pula, dia juga tahu dengan jelas bahwa dia tidak akan bisa melakukan perjalanan ke akademi dalam setiap 2-3 tahun. Pada saat itu, jika api hati gugur kehilangan efeknya, siapa yang akan datang untuk mengisinya kembali? Metode apa yang ada dalam pikiran tetua pertama? Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya dan bertanya. Memang ada metode. Namun, itu akan menjadi beban bagimu. Sukian tersenyum dan mengangguk. Dia segera menjentikan jarinya ke cincin penyimpanannya. Item berbentuk aneh yang dibuat oleh kaca transparan muncul di permukaan meja. Dia menunjuk ke benda kristal kosong ini dan tertawa. Benda ini diciptakan oleh penjaga aula akademi dalam. Dia menyebutnya, pot pengumpulan api. Jika Anda dapat memasukkan utas esensi api hati gugur asli ke dalamnya, itu akan dapat menghasilkan api hati tanpa henti selama seseorang berulang kali menuangkan Douqi ke dalamnya di masa depan. Tentu saja, efek dari api hati semacam ini secara alami tidak sebanding dengan efek yang sangat kuat dari api hati yang diciptakan oleh tubuh sebenarnya dari api hati gugur. Namun, membelah utas esensi api hati gugur akan menyebabkanmu sangat terluka.
Kemungkinan besar Anda perlu memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu untuk pulih. Bagaimanapun, ini membutuhkan esensi api hati, bukan api hati yang diciptakan oleh esensi api. Tatapan Xiao Yan mengamati item kristal aneh itu dengan penuh minat setelah dia mendengar Su Qian berbicara. Ekspresinya segera menjadi agak tidak biasa. Selain corong panjang di atas benda ini, Xiao Yan benar-benar tidak dapat menemukan bagian manapun yang seperti panci. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa tetua penjaga aula ingin menyebut ini pot. Api hati gugur adalah sesuatu yang pada awalnya dimiliki oleh Akademi Dalam. Menjatuhkannya ke tanganku telah menyebabkan ketidaknyamanan bagi Akademi Dalam. Saya pasti tidak akan menolak masalah sekecil itu. Xiao Yan menarik pandangannya yang lucu. Ekspresinya menjadi lebih serius saat dia menangkupkan tangannya ke arah Su Qian dan berbicara dengan suara yang dalam. Hehe, objek alam yang unik adalah sesuatu yang dapat diperoleh siapa saja yang memiliki kedekatan. Akademi Dalam kami telah menyegel api hati gugur selama bertahun-tahun karena tidak ada yang bisa menundukkannya. Mampu menundukkannya menunjukkan afinitas dan kemampuan Anda. Tidak perlu merasa bersalah. Terlebih lagi, jika bukan untukmu, sepertinya Akademi Dalam telah lama menghadapi bencana besar. Su Qian tertawa. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan terampil mengirimkan periuk pengumpul api di depan Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu harus menyimpan benda ini dulu. Belum terlambat untuk melakukannya saat Anda memiliki waktu luang. Bagaimanapun, kami tidak cemas saat ini." Xiao Yan tidak berdiri upacara setelah mendengar ini. Dia menempatkan periuk pengumpul api ke cincin penyimpanannya. Mampu menyelesaikan masalah menara penyulingan api-api Akademi Dalam secara permanen akan memungkinkan dia untuk menyingkirkan beban besar di dalam hatinya. Itu juga akan menghindari keharusan baginya untuk memikirkannya sepanjang waktu yang mulai mengganggu kondisi mental pelatihannya. Hehe. Kamu harus membawa temanmu dan berjalan-jalan di Akademi Jianan selama periode waktu ini. Anda dapat memberitahu saya jika ada yang Anda butuhkan. Akademi Jianan kami menyambut baik para ahli dari luar wilayah sudut hitam. Su Qian juga menghela nafas lega setelah menyelesaikan masalah menara pemurnian Ki Langit berkobar. Setelah itu, dia menoleh dan tersenyum saat berbicara dengan dokter peri kecil di samping Xiao Yan. Kalau begitu, kita akan merepotkan tetua pertama. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak sebelum tersenyum dengan anggukan. Meskipun dia menyukai keheningan dan biasanya tidak bersosialisasi dengan orang lain, dia tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Su Qian karena jelas hubungan baik antara dia dan Xiao Yan. Sikapnya juga jauh lebih baik. Su Qian membelai jenggotnya dan tersenyum. Dia memang memiliki niat untuk berteman dengan dokter peri kecil. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia melihat Do Uzong yang begitu muda. Masa depannya pasti akan luar biasa. Jelas bukan hal yang buruk bagi Akademi Jianan untuk memiliki teman seperti itu. Namun, dia juga tahu bahwa alasan dokter peri kecil menunjukkan sikap seperti itu terhadapnya sebagian besar karena Xiao Yan. Setelah selesai pembahasan urusan formal, suasana di dalam ruang meeting menjadi jauh lebih santai. Cukup banyak sesepuh di Akademi Dalam adalah kenalan lama Xiao Yan. Tentu tidak dapat dihindari untuk bertukar kata-kata sopan bahwa mereka telah bertemu lagi. Mungkin itu karena status Xiao Yan sebagai alkemis tingkat 6 tetapi cukup banyak sikap tetua terhadapnya menyebabkan Xiao Yan menjadi agak tidak dapat bertahan. Seorang alkemis benar-benar pekerjaan yang sangat populer. Tawa dan obrolan berlanjut di ruang rapat selama sekitar setengah jam atau lebih. Tepat ketika Xiao Yan hendak pergi, pintu yang tertutup rapat tiba-tiba dan dengan kasar didorong terbuka. Segera, wajah dingin dan tegas Xiao Li dengan cepat masuk. Semua orang di aula tercengang saat melihat ekspresi Xiao Li. Su Qian segera sedikit mengernyit dan bertanya. Apa yang terjadi? Mata Xiao Li memandang sekeliling ruangan. Setelah itu, mereka berhenti di Xiao Yan dan Su Qian. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata dengan suara yang dalam. Menurut informasi yang telah saya peroleh, lembah api iblis tampaknya memiliki cukup banyak aktivitas baru-baru ini. Tampaknya bajingan Han Feng telah mengundang hantu iblis tanah tua untuk keluar. Ekspresi semua orang di aula tiba-tiba berubah saat kata-kata ini terdengar. Bab 883. Kedatangan.
Suasana aula yang awalnya santai segera menjadi tegang karena satu kalimat dari Xiaoli itu. Semua orang yang duduk di sini sangat akrab dengan wilayah sudut hitam. Mereka jelas menyadari orang seperti apa merepotkan hantu iblis tanah tua ini. Aku benar-benar meremehkan Han Feng itu. Jika saya tahu sebelumnya, saya seharusnya membuatnya tinggal. Sebuah kehikmatan gelap melintas di mata Xiao Yan saat dia perlahan berbicara. Bahkan jika Han Feng tidak pergi dan memberitahunya tentang masalah ini, kemungkinan itu cepat atau lambat akan diteruskan ke telinga hantu iblis tanah tua. Orang tua ini biasanya sangat protektif terhadap dirinya sendiri. Sekarang 3 tetua agung lembah api iblis telah jatuh di tangan Anda, dia secara alami akan sangat marah setelah mendengar berita itu. Sukian menggelengkan kepalanya. Ekspresinya agak serius. Jelas, yang disebut hantu iblis tanah tua meningkatkan tekanan padanya. Tetua pertama, apa yang kita lakukan sekarang? Mengingat karakter hantu setan tanah tua yang membalas dendam, dia kemungkinan akan mengalihkan amarahnya ke Akademi Jianan. Pada saat itu, kemungkinan besar akan ada masalah besar. Seorang tetua akademi dalam berbicara dengan ekspresi serius. Lembah api iblis dan Akademi Jianan kami sudah memiliki kebencian besar satu sama lain yang terbangun selama beberapa tahun ini. Hantu iblis tanah tua adalah pendiri lembah api iblis dan harus menyadari konflik antara kedua belah pihak. Namun, dia tidak pernah menunjukkan dirinya untuk menyelesaikannya. Sebaliknya, dia berniat untuk memaafkan ini. Apalagi, kematian Fang Yan dan 2 orang lainnya memperparah kasus ini. Mungkin, hantu iblis tanah tua itu benar-benar akan meluncurkan kampanye. Tetua lain menganalisis situasi dengan ekspresi serius yang serupa. Sukian mengangguk. Senyuman dingin muncul di wajahnya saat dia berkata, orang tua yang tidak akan mati ini. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat meremehkan Akademi Jianan kita hanya karena kepala sekolah tidak ada? Jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu, Akademi Jianan kami akan menemaninya. Saya benar-benar tidak percaya bahwa dia berani menghancurkan Akademi Jianan kami. Ketika kepala sekolah hadir di masa lalu, orang tua itu memimpin lembah api iblis seperti kura-kura dan tidak berani menyinggung Akademi Jianan kami. Namun, mereka telah mengambil kesempatan semacam ini untuk bertindak perkasa. Sungguh orang yang hina. Seorang tetua dengan dingin mendengus dengan sangat jijik. Mulai sekarang, Akademi Jianan akan memasuki kondisi siaga. Xiaoli, kamu harus mengirim lebih banyak mata-mata untuk melihat lembah api iblis. Laporkan setiap gerakan yang mereka lakukan segera. Karena hantu iblis tanah tua tidak mau meninggalkan sesuatu, aku yang dulu akan memberitahunya bahwa bahkan jika kepala sekolah tidak ada, Akademi Jianan ini tidak akan mengizinkannya untuk bertindak sesuka hatinya. Sukian berteriak dengan suara yang dalam. Xiaoli mengangguk sedikit. Gerbang Xiao dan Akademi Jianan pada dasarnya berada di kapal yang sama. Masalah apapun yang menimpa Akademi Jianan tidak akan menguntungkan gerbang Xiao sama sekali. Selain itu, sumber masalah ini tidak diragukan lagi terkait dengan gerbang Xiao mereka. Hantu iblis tanah tua pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Tatapan Sukian melayang ke Xiao Yan dan dokter peri kecil. Dia berkata, kalian berdua harus mencoba yang terbaik untuk tetap berada di akademi dalam selama beberapa hari ini. Kami akan dapat menangani situasi ini jika terjadi masalah mendadak. Xiao Yan mengangguk. Masalah ini dimulai karena dia. Tidak mungkin baginya untuk melalaikan tugasnya. Dokter peri kecil di sisi Xiao Yan mengindahkan petunjuknya. Bahkan jika lawannya adalah seorang ahli tua di wilayah sudut hitam, dia tidak akan dirugikan sedikit pun jika dia benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk bertarung. Tubuh racun yang menyedihkan, lahir dan dirawat secara alami dan tidak pernah takut pada apapun. Selanjutnya, kita akan menunggu aktivitas hantu iblis tanah tua. Orang tua itu menjadi semakin sombong. Dia masih belum memiliki kualifikasi untuk menghancurkan Akademi Jianan kami. Sukian perlahan tertawa dingin. Beberapa amarah melonjak di matanya. Selama beberapa tahun ini, cukup banyak siswa yang tewas di tangan lembah api iblis. Dia sudah lama diliputi amarah karena ini. Sekarang, lembah api setan masih berani meluncurkan kampanye dan menemukan masalah di intinya. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dia, Sukian, dibentuk dari lumpur? Aula itu agak sepi karena semua orang mempelajari ekspresi Sukian yang suram dan dingin.
Xiao Yan dan Xiao Li saling pandang. Alis mereka dipenuhi dengan kesungguhan. Sepertinya kali ini, mereka benar-benar akan menghadapi pertempuran yang sulit. Bagaimanapun, hantu setan tanah tua itu setidaknya adalah elit bintang 6 atau 7 Douzong. Sejujurnya, kekuatan seperti itu benar-benar bisa dianggap sebagai orang terkuat yang pernah ditemui Xiao Yan selama bertahun-tahun ini. Setelah diskusi hari itu berakhir, pertahanan akademi dalam meningkat pesat. Selain itu, mereka juga membatasi siswa yang datang dan pergi. Dengan aktivitas sebesar itu, banyak siswa di akademi dalam merasakan suasana yang kurang tepat. Mereka berniat untuk bertanya, tetapi ketika mereka melihat ekspresi tegang dari para sesepuh, mereka dengan cepat menelan kata-kata di mulut mereka. Siapapun tahu bahwa mood para sesepuh di akademi dalam saat ini sangat buruk. Jika mereka bertanya sekarang, kemungkinan mereka akan sedikit menderita. Tentu saja, peningkatan pertahanan juga termasuk akademi luar akademi Jianan dan wilayah sekitarnya di sekitar akademi. Unit penegakan hukum dari akademi itu keluar dan telah membuat garis pertahanan menyeluruh di wilayah sekitarnya. Siapapun dari wilayah sudut hitam yang secara acak pindah akan diberi hukuman yang kejam. Menghadapi aktivitas hebat dari akademi Jianan ini, banyak faksi dalam wilayah sudut hitam juga telah disiagakan. Beberapa orang yang berpengetahuan luas sepertinya telah memahami sesuatu setelah menghubungkan masalah pertarungan besar atas air liur transformasi tubuh bodhisatwa yang terjadi di wilayah sudut hitam beberapa waktu lalu dan aktivitas baru-baru ini di lembah api iblis. Mereka segera menjadi agak terkejut. Iblis tua yang tidak muncul di wilayah sudut hitam selama bertahun-tahun akhirnya berencana untuk menyerang Akademi Jianan. Lembah Api Iblis dan Akademi Jianan adalah dua faksi lama dengan tradisi panjang di wilayah sudut hitam. Jika kedua faksi ini terlibat dalam pertarungan habis-habisan, pertempuran mereka akan sedikit berbeda dari ledakan besar untuk wilayah sudut hitam. Oleh karena itu, seluruh wilayah sudut hitam menyebarkan informasi tentang ini dalam waktu singkat. Mereka sedikit merasakan tekanan yang datang sebelum badai. Semua orang ingin tahu yang mana dari dua faksi lama ini, dengan tradisi yang sama panjangnya, yang akan muncul sebagai pemenang dalam bentrokan. Tentu saja, beberapa orang yang berpengetahuan luas di wilayah sudut hitam, secara alami tahu bahwa kepala sekolah Akademi Jianan adalah ahli utama kelas Douzun. Jika orang kelas berat ini hadir di Akademi Jianan, kemungkinan lembah api iblis tidak akan berani meluncurkan kampanye bahkan jika mereka diberi lebih banyak keberanian. Sayangnya, bagaimanapun, kepala sekolah misterius dari Akademi Jianan telah menghilang selama beberapa tahun. Siapa yang tahu apakah saat ini dia hidup atau mati? Setelah kehilangan ahli pamungkas kelas berat semacam ini yang menjaganya, akankah Akademi Jianan mampu menahan kekuatan pendiri lembah api iblis, hantu setan tanah tua? Sementara dunia luar telah berubah menjadi keributan karena aktivitas Akademi Jianan, Xiao Yan dan yang lainnya dengan damai tetap berada di dalam Akademi dalam. Mereka mungkin tahu bahwa hantu iblis tanah tua adalah keberadaan yang sangat merepotkan, tetapi mereka akan menggunakan metode yang tepat untuk menangani masalah ketika waktunya tiba. Setelah kekhawatiran awal, Xiao Yan menjadi jauh lebih santai. Meskipun kekuatan hantu iblis tanah tua benar-benar tak tertandingi oleh siapapun di Akademi Jianan, sepertinya bukan hal yang mudah jika dia benar-benar ingin meratakan Akademi Jianan. Bintang 6 atau 7 Douzong mungkin menakutkan, tapi Xiao Yan bukannya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Jika dia menjadi sangat marah, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menggabungkan 3 jenis, api surgawi, dan membuat hantu iblis tanah tua menderita kerugian besar. Dengan mengadopsi sikap seperti itu, Xiao Yan tidak menunjukkan banyak kekhawatiran atau perhatian selama beberapa hari ini. Dia kadang-kadang akan melakukan perjalanan ke Gerbang Pan, dan akan memperbaiki pil obat di depan banyak alkemis di Gerbang Pan, untuk memberi mereka beberapa petunjuk. Saat dia mendapatkan sorakan dari para alkemis, posisinya yang misterius dan tak tersentuh di hati banyak anggota Gerbang Pan, menjadi salah satu yang lebih dekat. Selama waktu senggang sesekali, dia akan tinggal untuk sementara waktu di toko bahan obat akademi dalam atau ruang pelatihan. Di bawah hati Xiao Yan yang tenang ini, efek dari pelatihannya cukup mengesankan. Selama beberapa pelatihan, dia samar-samar merasakan firasat akan maju. Tampaknya jika dia diberi kesempatan, itu akan menjadi masalah yang sangat mulus untuk terobosan ke Dou Huang bintang 5.
Masalah mengisi kembali api hati menara penyulingan Ki Langit berkobar ditunda untuk jangka waktu tertentu. Saat ini, musuh besar mereka ada tepat di depan mereka. Mempertahankan kondisi puncaknya adalah yang paling penting. Jika dia bertindak sekarang, dia pasti akan menderita kerugian. Ini tidak akan dianggap sebagai hal yang baik dalam menghadapi pertempuran besar yang akan segera terjadi. Banyak kepala bergerak di tanah terbuka yang luas. Beberapa sosok lentur berkedip seperti monyet gesit saat dua uki bertabrakan. Setiap kali ini terjadi, itu akan menimbulkan banyak raungan dan sorakan dari kerumunan. Xiao Yan sedang duduk di kursi tinggi dengan dokter peri kecil dan Zian duduk di sampingnya. Kompetisi di bawah ini tidak diadakan oleh Akademi Dalam. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang diprakarsai oleh para siswa. Karena Xiao Yan sering menunjukkan dirinya di dalam Akademi Dalam, dia diundang untuk mengamati dan menilai pertandingan. Xiao Yan tidak mendiskriminasi permintaan ini. Sebaliknya, dia memiliki sedikit minat. Dia telah bertarung cukup banyak di arena pertempuran dengan orang lain, tetapi ini akan menjadi pertama kalinya dia duduk di kursi hakim. Karenanya, dia tidak menolak undangan yang sangat tulus dari para siswa ini. Xiao Yan memegang cangkir teh di tangannya dan bersandar di kursi. Dia tersenyum saat dia menyaksikan pertempuran sengit di arena. Sesaat kemudian, dia perlahan berdiri setelah seorang siswa menang. Namun, sebelum dia bisa mengumumkan pemenangnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia segera mengangkat kepalanya dan dia menatap tajam ke arah timur. Sekelompok besar aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul di sana. Selain itu, ada aura menakutkan yang membuat hati seseorang merasa sedikit takut. Mereka telah datang. Ekspresi serius juga muncul di wajah dokter peri kecil di samping saat dia perlahan berbicara. Tindakan Xiao Yan dan yang lainnya menyebabkan cukup banyak orang di bawah ini merasa tercengang. Sementara mereka bingung, suara tua yang tampak menembus ruang bergema di langit dengan cara seperti guntur. Teman-teman kecil dari Akademi Jianan, apakah kalian semua benar-benar gagal untuk menerima leluhur yang datang berkunjung ini? Apakah ini yang Mang Tianqi ajarkan padamu? Mata Xiao Yan perlahan menyipit saat mendengar teriakan seperti guntur yang mengguncang seseorang sampai seseorang merasa pusing dan linglung. Tinju di bawah lengan bajunya tiba-tiba menegang. Apakah mereka akhirnya tiba? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 884. Hantu Iblis Tanah Tua. Teriakan seperti guntur bergema dengan kuat di Akademi Dalam. Gema bergema di sekitar, menggetarkan hati seseorang seperti itu. Sosok manusia tiba-tiba muncul dan muncul dari seluruh Akademi Dalam tidak lama setelah teriakan lama ini terdengar. Segera, banyak sosok manusia muncul di langit di atas area tempat Xiao Yan berada. Orang pertama secara alami adalah tetua pertama Suqian. Pada saat ini, ekspresinya serius saat dia mempelajari dari mana tangisan itu berasal. Dia mengepalkan tinjunya sedikit dan bergumam. Hantu setan tanah tua. Suqian perlahan menunduk. Dia bertukar pandangan dengan Xiao Yan dan yang lainnya di bawah sebelum merajut alisnya. Tampaknya masalah ini benar-benar menemukan mereka. Gelombang suara angin yang deras tiba-tiba muncul di ujung langit tidak lama setelah teriakan lama itu dikirim dari jauh. Sekelompok besar bintik hitam kecil muncul di pandangan semua orang beberapa saat kemudian. Dalam beberapa kedipan, mereka berubah menjadi sekelompok orang yang dipenuhi aura ganas yang segera berhenti di langit di atas Akademi Dalam. Mata Xiao Yan perlahan menyapu kelompok yang terdiri dari 20 atau lebih sosok manusia ini. Tatapannya segera berhenti pada dua orang tepat di tengah kelompok. Salah satu dari dua orang ini adalah wajah yang tidak mungkin dikenal orang lain selain Han Feng. Orang lain adalah seorang lelaki tua berambut darah yang mengenakan jubah tengkorak kuning. Wajah lelaki tua itu kurus, dan pada dasarnya dia termasuk tipe di mana hanya ada kulit di atas tulang mereka. Sekilas, dia seperti tengkorak. Matanya yang dalam menunjukkan kilau yang tenang, tampak seperti nyala api hantu karena memancarkan aura yang aneh dan mengerikan. Orang tua berambut darah ini berdiri tanpa penopang di udara kosong. Matanya yang dalam dengan acuh tak acuh mengamati Akademi Dalam di bawah. Setiap kali lengan bajunya mengepak perlahan dengan angin, ruang di sekitarnya akan mengeluarkan sedikit riak. Riak ini mungkin sangat lemah, tetapi masih terdeteksi oleh Xiao Yan. Mata yang terakhir segera menyusut sedikit.
Douk yang begitu dalam benar-benar dapat dianggap sebagai sesuatu yang dia lihat untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Tampaknya orang ini harus menjadi pendiri lembah api iblis, hantu setan tanah tua, yang sangat ditakuti oleh tetua pertama Sukian dan yang lainnya. Tekanan turun dari langit setelah sekelompok sosok manusia ini, dengan aura ganas yang merembes ke sekitarnya, muncul. Itu menutupi seluruh akademi dalam. Ekspresi beberapa siswa yang lebih lemah segera berubah sedikit. Saat mereka bertukar pandang satu sama lain, mata mereka mengandung ketakutan. Sukian sedikit mengernyit saat dia merasakan tekanan keheningan dari akademi dalam. Dia mengangkat kepalanya, menatap lelaki tua berambut darah itu dan perlahan berkata, "Setelah tidak melihatmu selama bertahun-tahun, tak terduga kekuatanmu sekali lagi meningkat sebanyak ini. Kamu adalah Sukian, bukan?" Hantu setan tanah tua melirik Sukian dengan samar dan berkata, "Tidak disangka kamu juga telah maju ke kelas Douzong. Ketika saya bertemu Anda saat itu, Anda hanyalah seorang tetua di puncak kelas Dou Huang. Anda harus jelas tentang alasan saya yang lama datang hari ini. Serahkan anak kecil bernama Xiao Yan itu. Dia membunuh 3 tetua agung lembah api iblisku. Saya harus mencari pembayaran untuk hutang ini. Jika tidak, bagaimana lembah api iblis saya akan bertahan di wilayah sudut hitam?" Ekspresi Sukian sedikit merosot. Dia dengan dingin berteriak, "Hantu iblis tanah tua, ada penjelasan untuk Xiao Yan membunuh Fang Yan dan 2 lainnya. Tidak dapat dihindarkan bahwa ada beberapa cedera saat bertarung. Selain itu, Fang Yan dan 3 lainnya melancarkan serangan fatal padanya. Haruskah dia membiarkan mereka membunuhnya? Aku yang dulu tidak peduli tentang semua ini. Yang saya tahu adalah bahwa Xiao Yan telah membunuh 3 tetua lembah api iblis saya." Hantu iblis tanah tua melambaikan lengan bajunya dan tertawa dingin. "Aku tidak akan menyia-nyiakan napasku denganmu. Langsung panggil Mang Tianqi untuk berdiskusi dengan saya." Senyum dingin muncul di wajah Sukian saat mendengar ini. Dia berkata, "Hantu iblis tanah tua, apakah kamu tidak takut orang lain menertawakanmu dengan mengatakan ini? Apakah Anda masih berani memimpin pasukan yang begitu besar jika kepala sekolah berada di akademi dalam?" Kilatan sengit segera melintas di hantu setan tanah tua ketika dia mendengar nada ejekan Sukian. Dia berkata, "Sukian, kamu seharusnya tidak berpikir bahwa aku yang dulu takut pada Mang Tianqi. Selain itu, bahkan jika saya takut padanya, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepada saya yang lama. Hari ini, aku yang dulu akan melontarkan kata-kata kasar di sini. Jika Anda tidak menyerahkan Xiao Yan, akademi batin Anda ini tidak perlu terus beroperasi di masa depan." Ekspresi dari banyak tetua akademi dalam berubah setelah kata-kata hantu iblis tanah tua terdengar. Kemarahan segera melonjak di wajah mereka. Orang tua yang tidak akan mati ini benar-benar terlalu liar dan sombong. "Hehe. Memiliki ahli seperti itu mengingat nama saya benar-benar telah membuat saya yang kecil terkejut." Sebuah tawa yang jelas tiba-tiba terdengar di lapangan terbuka. Sayap api hijau giok diperpanjang dari belakang Xiao Yan. Dia segera mengepakkan sayapnya dan bergegas ke langit sebelum berhenti di samping Sukian. Akhirnya, dia berbicara sambil tertawa kepada hantu iblis tanah tua. Dokter peri kecil dan Zian mengikuti setelah Xiao Yan mengungkapkan dirinya. Tubuh mereka bergerak dan mereka muncul di langit. Kedua tatapan mereka menatap kelompok hantu setan tanah tua. "Kamu adalah Xiao Yan." Tatapan gelap dan dingin hantu setan tanah tua perlahan beralih ke Xiao Yan. Saat dia memisahkan suaranya yang padat menyebabkan rasa dingin meresap ke tempat itu meskipun saat itu siang hari. "Hehe, tempat setan senior, dia adalah Xiao Yan." Fang Yan dan 2 lainnya mati oleh tangannya. Air liur transformasi tubuh bodhisatwa juga telah mendarat di tangannya. Sebelum Xiao Yan bisa menjawab, Han Feng, yang berada di samping hantu iblis tanah tua, menyela dan tertawa. Setelah berbicara, dia juga menatap Xiao Yan yang gelap dan padat. Senyuman buas di matanya sangat jelas. Sepertinya dia telah menghabiskan banyak usaha untuk membuat Xiao Yan mati. Hantu iblis tanah tua menganggukkan kepalanya sedikit. Orang tidak bisa melihat kegembiraan atau kemarahan di wajahnya yang kering. Matanya yang tenang seperti api hantu menatap Xiao Yan, dan dia berkata dengan suara tenang. "Apakah kamu akan ikut denganku sendiri atau haruskah aku yang dulu secara pribadi bertindak untuk mematahkan keempat anggota tubuhmu dan membawamu pergi?"
Hantu iblis tanah tua, ini akademi dalam, bukan lembah api iblismu. Anda harus melihat di mana Anda berada sebelum bertindak begitu arogan. Aku yang dulu juga akan melontarkan kata-kata kasar di sini hari ini. Jika kamu berani menyerang di akademi dalam ini, aku yang dulu akan memberitahumu bahwa akademi Jiananku bukanlah lumpur lunak bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Mata Suqian tiba-tiba melebar saat dia berteriak dengan suara tegas. Suasana di langit tiba-tiba menjadi tegang setelah tangisan dari Suqian ini terdengar. Semua orang tahu bahwa sepertinya masalah hari ini tidak akan diselesaikan dengan damai. Cek, kamu memang layak menjadi tetua pertama di akademi dalam. Betapa prestise yang besar. Namun, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah Mang Tianqi? Hantu iblis tanah tua mengeluarkan tawa aneh saat dia berbicara dengan sikap yang menyeramkan. Jika kamu benar-benar bersikeras untuk ikut campur hari ini, aku yang dulu tidak keberatan memberimu pelajaran di depan semua siswa di akademi dalam. Jika tidak, mereka mungkin akan menyinggung seseorang dengan kata-katanya di masa depan. Xiao yang telah membunuh 3 tetua lembah api iblis saya. Siapapun yang membantunya hari ini akan menjadi musuh lembah api iblisku. Saya pikir motif Anda kemungkinan besar adalah air liur transformasi tubuh bodhisatwa, kan? Alasan Anda memang cukup bagus. Kulitmu juga menjadi lebih tebal. Xiao yang tiba-tiba tertawa dengan suara samar. Lidah yang tajam. Mata hantu iblis tanah tua tiba-tiba menjadi dingin. 5 jarinya bergerak dan 5 tajam douki yang berisi rasa dingin tiba-tiba melesat dari jarinya. Mereka membawa angin kencang saat mereka menembak ke arah kepala Xiao Yan. 5 kilatan dingin masih sekitar 10 kaki dari Xiao Yan ketika sosok putih anggun tiba-tiba melintas dan muncul. Aura agung meletus seperti gunung berapi. Douki warna abu-abu yang mengandung aroma amis samar mengguncang 5 douki tajam sampai mereka tersebar. Namun, sosok putih itu sedikit gemetar ketika 5 douki yang tajam tersebar. Sosok itu segera mengeluarkan erangan lembut yang teredam sebelum mengambil langkah mundur. Ekspresi Xiao yang tenggelam ketika dia melihat dokter peri kecil dipaksa kembali. Dia buru-buru bertanya. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Kekuatan orang tua ini sangat hebat. Apalagi, doukinya mengandung rasa dingin. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu kemungkinan besar akan mengalami cedera serius jika diserang olehnya. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya. Wajahnya menunjukkan kesungguhan saat dia mengingatkan. Hah? Mata hantu iblis tanah tua berkedip sedikit setelah serangan itu tersebar. Dia segera melihat ke arah dokter peri kecil yang muncul di depan Xiao Yan dan perlahan berkata. Tidak disangka kamu telah mencapai kelas Douzong pada usia seperti itu. Betapa tidak terduga. Jangan bilang padaku bahwa sekarang ini sebenarnya mudah naik ke kelas Douzong. Orang tua, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semua orang seperti kamu dan tidak meningkat setelah pelatihan selama bertahun-tahun? Xiao yang tertawa terbahak-bahak. Kata-katanya tidak memberikan wajah orang tua ini sedikit pun. Sudut mata hantu iblis tanah tua tanpa sadar bergerak-gerak setelah dia mendengar kata-kata jahat Xiao Yan ini. Kekejaman melintas di matanya. Bakatnya tidak dianggap buruk. Jika tidak, dia tidak akan mencapai level ini. Namun, dibandingkan dengan Mang Tianqi dan orang-orang tua dari generasi yang sama yang telah meninggalkan wilayah sudut hitam, dia bisa dianggap sebagai peringkat terakhir. Sekarang, Mang Tianqi sudah lama menjadi seorang elit Douzon. Di sisi lain, dia masih berlama-lama di kelas Douzong. Poin ini selalu menjadi sakit di hatinya. Kata-kata Xiao Yan ini sekarang sepertinya dengan kejam membuat lukanya terluka. Tempat setan senior tidak perlu repot dengan anak kecil ini. Mulutnya selalu ganas. Saat ini, tidak ada gunanya menyia-nyiakan nafasmu padanya. Anda hanya harus menyerang. Setelah Anda menangkapnya, cabut semua giginya, dan potong lidahnya. Kita akan lihat bagaimana dia akan berdebat dengan yang lain. Han Feng di samping berbicara dengan senyum dingin. Kamu bisa menyerahkan Suqian padaku. Xiao Yan dan Douzong berpakaian putih harus bergantung pada tempat setan senior. Dengan kemampuanmu, seharusnya tidak sulit untuk menghabisinya. Seutas kelicikan yang sulit ditemukan melintas di mata Han Feng saat dia berbicara. Dia selalu sangat takut dengan taktik Xiao Yan yang tak ada habisnya, dan sangat takut pada dokter peri kecil yang sangat misterius.
Dia sekarang telah menyerahkan mereka pada hantu iblis tanah tua. Dia, di sisi lain, akan berkontribusi dengan menangani tetua pertama Sukian, yang jauh lebih mudah untuk ditangani. Hantu iblis tanah tua mengangguk. Niat membunuh yang buas melonjak di matanya yang dalam. Setelah merasakan niat membunuh yang gelap dan padat dari hantu iblis tanah tua, banyak sesepuh di akademi dalam segera menjadi berhati-hati. Dou Qi yang kuat perlahan mengalir di dalam tubuh mereka saat mereka bersiap untuk bertindak setiap saat. Sementara atmosfer langit telah berubah menjadi tempat pedang ditarik, banyak siswa akademi dalam di bawah yang tidak bisa berkata-kata. Hati mereka penuh dengan kekaguman pada Xiao Yan karena dia berani mengejek seorang elit Dou Zong dengan kasar. Ia memang layak untuk bisa menjadi sosok legendaris Akademi Jianan. Keberanian ini adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa menandingi. Namun, mereka tanpa sadar sedikit khawatir di atas kekaguman mereka. Kali ini, orang yang datang adalah ahli iblis tua yang telah hidup selama kepala sekolah misterius. Bab 885. Bertarung. Ekspresi Sukian berubah sedikit saat dia merasakan penyebaran bertahap niat membunuh dingin yang padat dari tubuh hantu setan tanah tua. Tampaknya orang tua ini, yang tidak akan mati, akan bersikeras menyerang bahkan jika dia harus mengambil risiko kembalinya kepala sekolah. Hati-hati. Sukian menoleh dan berbicara dengan Xiao Yan dengan suara yang dalam. Kekuatan hantu iblis tanah tua dalam dan tidak dapat diprediksi. Bahkan dengan bantuan dokter peri kecil, Xiao Yan akan kesulitan bersaing dengannya. Bagaimanapun, di dalam kelas Dou Zong, perbedaan antara setiap bintang sangat besar. Cukup sulit bagi yang satu untuk menantang yang lain di berbagai level. Meskipun Sukian memahami bahwa Xiao Yan memiliki cukup banyak keterampilan Dou yang kuat, keterampilan Dou ini hanya memiliki beberapa efek jera bagi seorang elit Dou Zong biasa. Hantu setan tanah tua tidak termasuk. Oleh karena itu, agak sulit untuk memprediksi pertempuran besar ini. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tangannya perlahan berhenti di dadanya dan kekejaman melintas di matanya. Jika orang tua ini, yang tidak mau mati, benar-benar keras kepala, dia hanya bisa memberinya sesuatu yang telah dia persiapkan. Karena aku adalah kenalan lama Mang Tianqi, para ahli dari lembah api iblis ini tidak akan menyerang. Selama siswa akademi dan tetua akademi dalam tidak campur tangan secara acak, aku yang dulu bisa melepaskan mereka. Namun, saya pasti harus mengambil nyawa Xiao Yan. Tatapan hantu iblis tanah tua perlahan menyapu banyak sesepuh di belakang Sukian dan siswa yang padat di bawah saat dia berbicara dengan suara samar. Sukian diam-diam menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata dari hantu setan tanah tua. Orang-orang yang paling dia khawatirkan adalah para siswa ini. Kekuatan mereka secara alami tidak dapat dibandingkan dengan para ahli ini dari lembah api iblis. Jika mereka benar-benar berakhir dengan perkelahian, para siswa kemungkinan akan menderita luka parah dan kematian. Tentu saja, dia juga dengan jelas memahami bahwa alasan hantu setan tanah tua begitu benar terutama karena kepala sekolah. Ini karena dia tahu bahwa jika dia benar-benar berani menyerang siswa dari generasi muda ini, kepala sekolah pasti akan marah jika masalah itu sampai ke telinganya. Saat itu, dia bukan tandingan kepala sekolah. Hantu iblis tanah tua mengabaikan Sukian setelah mengucapkan kata-kata ini. Tatapan jahatnya beralih ke Xiao Yan. Kakinya segera menginjak udara kosong saat dia perlahan berjalan. Sebuah suara acuh tak acuh bergema di langit. Kudengar kau anak kecil bisa melawan beberapa elit Dou Zong hanya dengan kekuatan Dou Huangmu. Jadilah itu, Anda dan teman Anda di samping Anda bisa menyerang bersama. Jika tidak, orang lain mungkin mengatakan bahwa diriku yang dulu tidak memberimu sedikit pun kesempatan. Kata-kata hantu setan tanah tua dipenuhi dengan arogansi liar. Tentu saja, dengan kekuatannya, dia juga memiliki hak untuk menjadi sombong. Di wilayah sudut hitam, saat ini, cukup sulit untuk menemukan seseorang yang bisa bersaing dengannya dalam hal kekuatan. Para ahli dari generasi yang sama itu entah sayangnya meninggal atau telah meninggalkan wilayah sudut hitam. Dari generasi yang lebih muda, orang-orang top adalah orang-orang seperti Mo Tianxing. Namun, dengan kekuatan mereka, masih sulit bagi mereka untuk bersaing dengan hantu iblis tanah tua. Ekspresi Sukian tenggelam ketika dia melihat tindakan hantu iblis tanah tua. Namun, tubuhnya baru saja bergerak ketika sosok manusia dengan aneh muncul di depannya. Suara tawahan Feng terdengar.
Tetua pertama Suqian, lawanmu adalah aku. Oleh karena itu, Anda tidak boleh pergi dan campur tangan dalam urusan orang lain. Senyum dingin muncul di wajah Suqian saat dia melihat Han Feng yang muncul di depannya. Dia berkata, Han Feng, setelah kepala sekolah kembali, saya akan memberitahunya dengan benar tentang masalah ini. Pada saat itu, saya akan melihat siapa yang bisa melindungi Anda. Ekspresi Han Feng menjadi tidak wajar ketika dia mendengar Suqian menyebut-nyebut kepala sekolah. Jelas, dia cukup takut pada kepala sekolah legendaris ini. Namun, kegelisahan ini hanya berlangsung sesaat sebelum disingkirkan olehnya. Pada tahap ini, dendam telah terbentuk antara Akademi Jianan dan dia. Mengatakan hal lain tidak akan membantu situasi. Apalagi, benua Douqi ini sangat besar. Jika dia berniat untuk bersembunyi, bahkan elit Douzun Mang Tianqi tidak akan dapat menemukannya. Dia segera tertawa dengan cara yang aneh. Tetua pertama Suqian, kamu tidak perlu mengatakan hal seperti itu padaku. Mang Tianqi belum kembali selama lebih dari 1 dekade. Siapa yang tahu jika dia masih hidup? Ekspresi Suqian menjadi lebih gelap setelah kata-kata Han Feng terdengar. Banyak tetua akademi dalam di belakangnya juga memancarkan amarah dari mata mereka. Masing-masing wajah mereka menatap tajam ke yang terakhir. Dari kelihatannya, mereka sepertinya berencana menyerang sebagai sebuah kelompok. Jika Anda tidak ingin memperluas medan pertempuran dan melukai para siswa, saya menyarankan Anda semua untuk menjadi sedikit lebih tenang. Jika tidak, para ahli dari lembah api setan bukan hanya orang yang tidak berguna. Han Feng tidak takut sedikit pun ketika dia melihat cara para tetua akademi dalam bertindak. Dia menunjuk ke sekelompok orang dari lembah api setan yang memiliki aura ganas yang tersisa di atas mereka dan dengan dingin tertawa. Suqian melambaikan tangannya dan menekan sesepuh akademi dalam di belakangnya. Dia berbicara dengan lemah. Kalian semua hanya perlu memperhatikan kelompok orang itu. Tidak perlu khawatir tentang sisiku. Jika ada yang salah terjadi di sisi Xiaoyan, kalian semua akan campur tangan dan membantu. Iya. Mendengar ini, sesepuh akademi dalam ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan sikap hormat. Hehe, tetua pertama Suqian benar-benar bijaksana dan tahu bagaimana mempertimbangkan keseluruhan situasi. Han Feng tanpa sadar tertawa dengan cara yang aneh ketika dia mendengar ini. Suqian sama sekali mengabaikan kata-kata Han Feng. Dia perlahan melangkah maju dan dengan tenang berkata, kami tidak dapat menentukan pemenang terakhir kali. Hari ini, izinkan aku yang dulu untuk mencoba dan melihat seberapa kuat pengkhianat yang mengkhianati Yao Zunse, Douzun, saat itu, setelah diubah oleh aula jiwa, menjadi cara yang bukan manusia atau hantu. Kaki Suqian dengan keras menginjak udara kosong setelah kata terakhirnya jatuh. Segera, aura kuat melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Di bawah aura ini, ruang di sekitarnya menjadi agak terdistorsi. Kepadatan gelap secara bertahap melonjak ke mata Han Feng saat dia merasakan aura seperti kekuatan surga yang luas. Dia membuka mulutnya dan tersenyum sebelum berbicara dengan nada sinis. Tenang, aku tidak akan mengecewakanmu. Han Feng mengepakkan lengan bajunya setelah berbicara dan aura yang tidak sedikit lebih lemah dari Suqian tersapu. Akhirnya, itu memblokir momentum Suqian. Ketika dua aura elit Douzong ini bertabrakan di langit, banyak siswa di tanah terbuka di bawah tanpa sadar merasakan jantung mereka berdebar-debar ketika mereka merasakan tekanan yang merembes dari langit. Apakah ini kekuatan seorang elit Douzong? Hanya aura yang terpancar dari mereka sudah cukup untuk menyebabkan Douqi di dalam tubuh mereka menjadi lamban. Jika mereka berhadapan langsung, apakah mereka bahkan tidak bisa bergerak? Sementara Han Feng dan Suqian secara bertahap memasuki keadaan pertempuran, hantu setan tanah tua di sisi lain melangkah melalui udara kosong dan perlahan berhenti sekitar 10 meter di depan Xiao Yan dan dokter peri kecil. Matanya yang tenang seperti api hantu menatap mereka berdua saat dia berkata dengan suara lemah. Apakah kalian berdua menyerang bersama atau akankah kalian bergiliran? Wajah cantik dokter peri kecil itu dingin. Tangan putih halusnya perlahan terulur dari lengan bajunya. Kelima jarinya yang panjang dengan lembut meringkuk, dan Douqi berwarna abu-abu pekat segera melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Matanya yang agak keabu-abuan seperti setan melirik ke arah hantu setan tanah tua sebelum menoleh ke Xiao Yan dan dengan lembut berkata, aku akan melakukannya. Kekuatan Anda saat ini memiliki terlalu banyak celah dengannya.
Anda pasti akan terluka jika Anda diserang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia menghembuskan napas dengan lembut dan berkata, "Mari kita lakukan bersama. Anda juga bukan tandingannya. Tenang, saya secara alami memiliki kemampuan pertahanan saya sendiri. Anda tidak perlu terganggu karena ini." Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia tiba-tiba menoleh ke Xian. "Kamu tidak boleh ikut campur. Lawan kali ini tidak sama dengan di masa lalu. Apakah kamu mengerti?" Wajah kecil dari Xian yang awalnya sangat bersemangat menjadi sedih saat mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Namun, setelah melihat kesungguhan dari wajah yang terakhir, dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya sambil merasa kecewa. Dokter peri kecil tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar desakan Xiao Yan. Dia awalnya adalah wanita yang tidak banyak bicara. Selain itu, karena Xiao Yan bersikeras, kemungkinan dia tidak sengaja bertingkah sombong mengingat karakternya. Dagunya yang agak kurus mengangguk sedikit saat dia membalik 10 jarinya yang panjang. Kukunya segera diperpanjang setengah kaki. Warna ungu keabu-abuan yang pekat dan aroma yang tersembunyi bertahan. "Sudahkah kamu memutuskan segalanya?" Hantu iblis tanah tua menyilangkan tangannya di dada saat dia berdiri di tempat yang lebih dari 10 meter dari mereka. Matanya beralih di antara Xiao Yan dan dokter peri kecil. Kata-katanya baru saja terdengar ketika cahaya berwarna abu-abu tiba-tiba menembus udara dan melesat. "Hem!" Hantu iblis tanah tua mendengus dingin saat dia melihat cahaya berwarna abu-abu yang menyelinap ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Dia tidak melakukan banyak hal saat udara dingin hitam pekat melonjak dari dalam tubuhnya. Cahaya berwarna abu-abu tiba-tiba menegang saat bersentuhan dengan udara dingin yang hitam. Segera, itu berubah menjadi es batu sepanjang 1 kaki sebelum meledak menjadi tumpukan pecahan es dan mengeluarkan suara yang jelas. "Tidak disangka bahwa Anda sebenarnya adalah orang yang terampil bermain dengan racun. Aku benar-benar meremehkanmu." Tangan keriput hantu iblis tanah tua sedang membentuk sebuah es batu abu-abu kecil, menggosoknya sedikit saat dia bekerja. Segera, dia mengucapkan kata-katanya dengan suara yang agak terkejut. "Ada banyak hal yang tidak kamu sadari." Suara yang jelas dan dingin terdengar dan sosok putih itu langsung muncul di depan hantu setan tanah tua. Kukunya yang berwarna ungu keabu-abuan memiliki kilatan tajam dan mengeluarkan suara yang menusuk telinga saat menargetkan tenggorokannya. "Mencicit, mencicit." Kuku yang tajam melintas. Namun, mereka tiba-tiba berhenti ketika mereka melakukan kontak dengan udara berwarna hitam di sekitar hantu setan tanah tua. Dalam sekejap mata, kristal es hitam sepanjang 5 kaki muncul di depannya. Kuku tajam dokter peri kecil mengalami kesulitan untuk maju bahkan 1 inci ke depan setelah mereka menembus setengah jalan. Hantu iblis tanah tua dengan aneh tersenyum pada dokter peri kecil dari tempat yang dipisahkan oleh kristal es. Tubuhnya bergerak dan tiba-tiba menghilang. Wajah dokter peri kecil berubah sedikit ketika dia melihat hantu setan tanah tua menghilang. Dia buru-buru berteriak. "Xiao Yan, hati-hati. Dia menargetkan Anda." Teriakan dokter peri kecil baru saja keluar dari mulutnya ketika hantu setan tanah tua berjubah tengkorak berwarna kuning muncul dari jarak dekat di depan Xiao Yan dengan cara seperti hantu. Wajah seperti kepala tengkorak tersenyum sinis pada Xiao Yan saat 5 jarinya, yang mirip dengan cakar hantu, tanpa ampun menyerang tenggorokan Xiao Yan. Melihat kekuatannya, kemungkinan mereka akan menembus tenggorokan Xiao Yan jika mereka memukulnya. "Bocah lidah silet, aku yang dulu sangat membencimu. Oleh karena itu, aku akan menghabisimu dulu." Seruan yang tak terhitung jumlahnya dan tangisan tajam segera dipancarkan dari tanah terbuka di bawah ketika mereka melihat Xiao Yan menghadapi serangan fatal dari hantu iblis tanah tua dalam sekejap. Bersambung ke episode 176. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.